warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Oleh Hanif Nur Halimah, SPD GR, SMA Negeri 1 Meraksa Aji, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang. Koneksi antar materi modul 1. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Berisi kesimpulan, refleksi, dan rencana tindakan untuk aksi nyata. Kesimpulan budaya positif. Cara-cara dalam mewujudkan budaya positif telah banyak ditempuh oleh sekolah. Ada dengan cara membuat banyak peraturan yang harus dipatuhi dan tidak jarang diiringi dengan berbagai macam sanksi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, dapat disimpulkan bahwa cara-cara tersebut belum sesuai dengan cita-cita Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang secara gamblang dan filosofis dikupas dalam modul 1.1. Selanjutnya, kita dituntun untuk memaknai nilai-nilai dasar seorang guru pada modul 1.2 yang tergambar dalam visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk itu, saya tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk mempraktikkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif sekolah yang dibahas tuntas pada modul 1.4. Refleksi 1, pemahaman modul budaya positif. Ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif untuk yang pertama sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori kontrol. Pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, teori motivasi. Dalam teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi di atas, nomor 1 dan 2 bersifat motivasi eksternal dan nomor 3 bersifat motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk hadiah atau pujian berpotensi dapat menghilangkan kegembiraan sesungguhnya yang telah diterima murid. Untuk itu, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Sebab yang pertama, penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, menghilangkan motivasi dari dalam diri intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Yang kelima, posisi kontrol guru.
Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ke-6, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Yang ke-7, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Yang ke-8, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Goosen, 2004. Restitusi berdasarkan prinsip teori kontrol terbagi dalam 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Tujuannya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehaved behavior. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief, membantu murid mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan guru membantu murid untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Refleksi 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban, sebelumnya saya berpikir budaya positif dapat terwujud melalui peraturan bahasa, kelas, atau sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa peraturan kelas atau sekolah dapat murid hanya termotivasi secara eksternal, bukan termotivasi secara intrinsik yang perubahannya dari dalam diri murid itu sendiri. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawab, pengalaman yang pernah saya alami terkait budaya positif di kelas dan di sekolah ada pada tentang 5 posisi kontrol seseorang. Misalnya suatu waktu pernah ada murid yang terlambat masuk kelas, ternyata dikarenakan rumah jauh dari sekolah, posisi jalan tanah yang licin, serta diterpa hujan lebat yang mengakibatkan dia datang terlambat. Saya tetap meminta murid tersebut untuk menjalankan keyakinan kelas, yaitu menulis materi yang tidak tercatat sebab keterlambatannya. Posisi kontrol yang saya ambil saat itu adalah sebagai pemantau. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban, saya merasa simpati dan kasihan, namun tetap memberi penguatan agar dapat menjalankan konsekuensi atas keterlambatannya datang ke sekolah. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawab, hal yang sudah baik adalah siswa bertanggung jawab terhadap keterlambatannya masuk ke dalam kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah seharusnya guru berposisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Jawab, posisi yang paling sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu sangat senang karena dapat bersenda gurau dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memakai posisi manajer. Perasaan yang saya alami adalah kebanggaan, murid tetap taat dan tidak terlihat tertekan. Perbedaan yang jelas terlihat setelah adalah kedisiplinan. Murid meningkat bukan hanya terhadap mata pelajaran yang saya ampu, juga terhadap mata pelajaran lain. Hal ini disebabkan murid memperoleh motivasi intrinsik. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap apa yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawab, sebelum mempelajari modul ini, saya biasa mempraktekkan langkah menstabilkan identitas, yaitu saya membantu murid untuk tenang dan kembali ke suasana hati yang stabil dengan menanyakan kebutuhan dasar apa yang belum dicapai pada murid. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawab, hal-hal penting lainnya yang diperlukan untuk menjadi proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah anggaran biaya sekolah yang dituangkan dalam ARKAS. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, kebersihan lingkungan sekolah akan mempengaruhi kesehatan warga sekolah. Tak hanya itu, sekolah yang bersih juga dapat menaikkan nilai akademis dan semangat belajar siswa. Anak-anak yang kembali bersekolah pada masa pandemi COVID-19 sangat penting untuk menjaga kebersihan sekolah agar anak tetap aman dan nyaman selama berada di lingkungan sekolah. Meski tidak berhubungan langsung, lingkungan sekolah yang bersih akan membuat anak-anak belajar dengan nyaman dan pada akhirnya berdampak positif pada siswa. Lingkungan sekolah yang positif akan membuat angka kehadiran, nilai ulangan, dan tingkat kelulusan di sekolah meningkat. Ketika lingkungan sekolah bersih, manfaatnya bukan hanya akan dirasakan oleh anak murid maupun guru yang sering berkegiatan di sekolah tersebut, melainkan juga masyarakat. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tujuan, melalui lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah, mandiri, peduli, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Murid mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. 3. Guru mampu melaksanakan tugas sebagai fasilitator yang berpihak pada murid dengan penuh semangat. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Mengajukan rencana kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi dengan Dewan Guru. 2. Menyampaikan rencana kolaborasi kepada Dewan Guru melalui rapat guru. 3. Menyampaikan tata cara menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat. Antara lain, A. Menerapkan protokol kesehatan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Melakukan piket di ruang guru. D. Menggunakan keset sebelum memasuki kelas. E. Menyiram toilet setelah menggunakannya. F. Melakukan kerja bakti. G. Menyediakan media untuk berkreasi. Kemudian selanjutnya nomor 4, bekerja sama dengan guru dan anggota OSIS untuk mensosialisasikan tata cara menjadikan lingkungan bersih dan sehat kepada setiap murid. 5. Mendokumentasikan setiap tata cara menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat dalam bentuk foto dan video. 6. Mengunggah foto kegiatan di grup WhatsApp sekolah dan media sosial Facebook dan juga di link YouTube. 6. Mengunggah hasil rekaman video ke YouTube dan membagikan linknya ke grup WhatsApp sekolah dan media sosial Facebook. 7. Murid dan guru mengisi angket evaluasi terhadap lingkungan bersih dan sehat. 8. Guru melakukan refleksi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tolak ukur. 1. Foto lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. 2. Foto murid yang menggambarkan semangat dalam KBM. 3. Hasil angket yang disebarkan kepada murid dan guru dijawab sesuai tujuan. Dukungan yang dibutuhkan dari 1. Kepala sekolah, 2. Rekan sejawat, 3. Orang tua, 4. Murid, 5. OSIS SMP. OSIS SMA. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.